Hai guys, penjajahan Jepang merupakan penjajahan paling kejam walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia setara umur jagung namun, selama 3,5 tahun Indonesia merasakan penderitaan yang luar biasa, bahkan masa penjajahan Jepang lebih kejam daripada masa penjajahan Belanda. Nah jadi di video kali ini, kita akan membahas bagaimana awal mula datangnya Jepang ke Indonesia, dampak pendudukan Jepang di Indonesia, dalam berbagai bidang, perlawanan rakyat Indonesia terhadap kependudukan Jepang di Indonesia, dan akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia, akan kita kupas tuntas dalam video ini. Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Tahukah kamu berawal dari restorasi Meiji membuat Jepang menjadi negara maju berkat berbagai transformasi di berbagai bidang. Hal ini menjadikan Jepang menjadi superpower hingga bisa mengalahkan negara kuat dalam Perang Dunia II. Sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia dimulai ketika pasukan negeri Sakura berhasil menyerang Pearl Harbor, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Pasifik, pada 8 Desember tahun 1941. Akibat dari serangan itu, Jepang berhasil menghancurkan basis militer Amerika di kawasan tersebut. Tujuannya Jepang ke Indonesia ini untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Kala itu Jepang memperkirakan sumber daya alam Indonesia dapat mencukupi kebutuhan energi mereka selama Perang Pasifik. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari tahun 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar, seperti Balikpapan pada 24 Januari tahun 1942, Pontianak pada 29 Januari. Setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang akhirnya tiba di Pulau Jawa. Pasukan Jepang langsung mendarat di 3 titik, yaitu Teluk Banteng, Eratang Wetan Jawa Barat, dan Kragen Jawa Tengah pada 28 Februari tahun 1942. Serbuan tentara Jepang yang begitu cepat dan dengan kekuatan yang besar membuat Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia tidak dapat bertahan. Akhirnya, Gubernur Jenderal Eugene Charda van Starkenborgh Stadshouwer dan beberapa petinggi militer Belanda pun memutuskan untuk bertemu dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret tahun 1942. Pada pertemuan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jepang dengan cepat menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dengan membawa slogan 3A. Propaganda 3A adalah Asia no Hikari Nippon atau Jepang Cahaya Asia, Asia no Botai Nippon atau Jepang Pelindung Asia, dan Asia no Shitsa Nippon atau Jepang Pemimpin Asia. Bahkan untuk memuluskan propaganda 3A, Jepang menunjuk tokoh pergerakan nasional Mr. Samsudin sebagai ketua. Dampak kependudukan Jepang di berbagai bidang. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia ialah dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata organisasi militer, dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Pada tahun 1943 Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda Indonesia di bidang militer. Jepang juga membentuk organisasi semi-militer dan organisasi militer yang harus diikuti para pemuda di Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik. Seperti Seinendan, Keibo dan pembantu polisi, Fujinkai, Hizbullah, dan barisan pelopor serta Heiho. Fujinkai, Hizbullah, dan barisan pelopor serta Heiho sebagai pembantu prajurit dan pata pembela tanah air. Bekas pasukan peta akan menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat TKR yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR, merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Setelah membahas dampak dalam bidang militer lalu, bagaimanakah dampak kependudukan Jepang di Indonesia di bidang pendidikan? Dalam bidang pendidikan sendiri peranan Jepang sangatlah berpengaruh. Terdapat juga dampak positif dan negatif dalam pengaruhnya. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang,
lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, dan gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran wajib. Perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada tahun 1943, dan puncaknya para pelajar dianjurkan untuk masuk organisasi militer untuk berlatih tentang kemiliteran. Sementara dalam bidang budaya, Jepang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia. Sebagai negara fasis, Jepang menerapkan disiplin yang tinggi. Jepang sangat hormat kepada kaisarnya. Hal inilah yang ingin diturunkan Jepang kepada bangsa Indonesia. Dalam bidang sosial, kependudukan Jepang sangat berpengaruh untuk bangsa Indonesia. Dalam kependudukan Jepang, sistem Romosa atau yang disebut kerja paksa, selain perekonomian rakyat habis digunakan untuk kepentingan perang. Pengerahan tenaga kerja melalui Romusa semakin menyebabkan sawah-sawah dan tanah-tanah pertanian kehilangan tenaga potensialnya. Mereka dimobilisasi tidak saja untuk bekerja membangun sarana-sarana perang yang ada di Indonesia, tetapi juga dikerja paksakan di luar negeri, seperti di Burma, Muang Thai, atau sekarang disebut Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Perlakuan terhadap para Romusa sangat buruk. Banyak dari mereka tidak kembali lagi ke kampung halamannya karena meninggal dunia. Jugun Yansun, selain pengerahan Romusa, pemerintah Jepang juga merekrut para perempuan dari berbagai negara Asia, seperti Indonesia, Korea, dan Tiongkok untuk dijadikan perempuan penghibur bagi tentara Jepang atau Jugun Yanfu. Diperkirakan, selama berkecamuknya Perang Pasifik, Jepang telah memaksa sekitar 200.000 perempuan asta menjadi Jugun Yanfu. Perempuan-perempuan ini awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai guru, perawat, atau disekolahkan ke luar negeri, namun malah dijadikan sebagai perempuan penghibur. Di bidang teknologi sendiri, pengaruh Jepang tidak terlalu banyak seperti pembangunan infrastruktur. Jepang secara intensif terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mereka membangun jaringan kereta api, pelabuhan, dan jalan raya untuk memudahkan transportasi. Infrastruktur ini memberikan kontribusi positif terhadap konektivitas dan pengembangan wilayah, serta industri perang. Jepang menggunakan sumber daya Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka. Industri militer dan teknologi terkait berkembang pesat selama periode ini. Meskipun ini memberikan dorongan dalam pengembangan teknologi, penggunaannya terutama untuk kepentingan perang. Perlawanan masyarakat Indonesia terhadap kependudukan Jepang. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penindasan yang dilakukan oleh Jepang sendiri dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kooperatif, gerakan bawah tanah, atau non-kooperatif, dan perlawanan bersenjata. Perlawanan rakyat Indonesia secara kooperatif. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan melalui putera. Putera misalnya Soekarno, Mot, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K. H. Mas Mansur membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal itu mereka lakukan secara langsung melalui rapat-rapat bersama rakyat ataupun secara tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Melalui media massa, membangkitkan semangat nasionalisme serta menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri sebagai bangsa. Berbagai kesatuan pemuda yang berhasil dibentuk Jepang, seperti Seinendang atau Barisan Pemuda, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, dan Fujinkai atau Barisan Wanita dimanfaatkan untuk aktif menggerakkan kesadaran serta membangkitkan perasaan nasionalisme di kalangan rakyat. Perlawanan rakyat Indonesia secara non-kooperatif. Terdapat dua strategi perjuangan yang digunakan oleh organisasi pergerakan nasional. Strategi pergerakan radikal non-kooperatif adalah strategi perjuangan dengan memakai cara yang keras untuk menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Non-kooperatif memiliki arti tidak mau melakukan kerjasama sedikitpun dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non-kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia, tanpa adanya campur tangan atau bantuan dari pihak lain. Kurun waktu periode ini ialah antara tahun 1925, ketika pertama berdirinya sebuah organisasi yang bernama Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI, hingga tahun 1936,
di mana organisasi terakhir dari periode ini dibubarkan, yakni Pendidikan Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru. Pasca kemunculan Budi Utomo, perjuangan yang pada mulanya menggunakan senjata fisik berangsur-angsur berganti menjadi perjuangan dengan melalui organisasi-organisasi modern yang dibentuk oleh kaum intelektual atau cendekiawan. Akhir masa kependudukan Jepang di Indonesia. Akhir masa kependudukan Jepang di Indonesia terjadi setelah Jepang menyerah dalam Perang Dunia II pada tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menjadikan hari itu sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, pihak Jepang masih menduduki beberapa wilayah di Indonesia setelah tanggal tersebut. Pada bulan Agustus tahun 1945, pasukan sekutu tiba di Indonesia dan bersama dengan pasukan Indonesia melibatkan diri dalam pertempuran untuk mengusir pasukan Jepang. Masa transisi ini menandai akhir kependudukan Jepang di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan kolonial Belanda mencoba untuk kembali menguasai Indonesia. Tetapi perjuangan diplomasi dan perlawanan rakyat Indonesia berhasil menegakkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia, menandai akhir dari periode penjajahan di Indonesia. Jadi itu dia pembahasan dari video kami. Apabila ada salah dalam pembuatan video atau kata-kata yang menyinggung pihak lain, kami mohon maaf. Thank you for watching. See you on the next video.